literasi digital ini sangat-sangat proaktif untuk sekarang. Mudah-mudahan untuk besok atau selanjutnya lebih proaktif lagi agar SMK Negeri 1 Baso lebih dikenal dimanapun, baik secara provinsi maupun secara nasional. Kita sudah memberikan konvergensi di sana. Kita punya website di sana. Turunan dari website, kita punya kanal YouTube, dan kita juga punya sosmed Instagram. Jadi ketika siswa kita nanti merangkum informasi ini kemudian kita lepas, itu sudah di beberapa saluran. Artinya perkembangan teknologi penuh dengan segala macam bentuk konsekuensinya. Artinya kan begitu. Jadi kalau kita tidak pandai-pandai mencermati informasi, ya disitulah peranan guru, Pak Mas. Sumbernya ilmu adalah buku dan guru adalah sesuatu. Tapi ada pantunnya, Pak Am. Kalau buat kabar baru, babelok jangan kakurangi. Itu pantun simpang kasih teba. Ya. Ialah buruk asal guru tiap bulan terima gaji bisa kredit Avanza. Avanza. Biar terasa kita banyak juga hal-hal yang akan kita dapatkan dan manfaat ya, ilmu pengetahuan dan juga informasi terbaru di dunia literasi. Kita sapa dulu. Salam literasi. Salam literasi. Oke, baik. Dari SMK Negeri 1 Baso Kota Nagam. SMK Bisa. Dan saya nggak sendiri. Di sana ada Pak Mas. Halo, assalamualaikum Pak Mas. Waalaikumsalam Bang Romi. Ya, kayaknya nih pendengar kita nggak sabar lagi nih nunggu. Silakan Pak Mas. Baik, para pendengar di mana saja berada, yang mana pada ruang literasi pada malam hari ini, yang selama ini diisi oleh penggiat, aktivis literasi, dan untuk malam ini adalah kesempatan yang kedua, yang sebelumnya juga SMK yang juga sudah, yang pertama itu SMK 1 Padang Panjang, dan untuk malam hari ini hadir bersama-sama kami sekarang di RRI Pro 2, yaitu dari SMK Negeri 1 Baso. Ini mungkin para pendengar mungkin sudah tahu di mana posisinya, itu di Padang Taro ya. Padang Taro, perbatasan Agam dengan 50 kota. Baik, pada malam hari ini tentu kita akan berbincang-bincang bagaimana literasi yang ada di SMK. Jadi kita coba ini kepada Ibu Kepsek, Kepala Sekolah, Ibu Yetri, ini yang menahkodai SMK Negeri 1 Baso. Jadi kita juga ini seorang nahkoda. Tentu juga akan bagaimana ini kiat-kiat SMK ini. Kami minta kepada Ibu Yetri memberikan pencerahan kepada kita, baik pendengar di mana saja berada. Silakan Bu Yetri. Baik, terima kasih Pak. Untuk literasi di SMK Negeri Baso, saat awal pertama muncul itu berbasis membaca dan menulis, tapi perkembangnya dengan zaman di mana literasi sekarang sudah SMK Negeri 1 Baso sudah berkembang menjadi literasi digital, di mana kita dapat menjadikannya sebagai untuk bahan ajar dari sekolah yang bisa kita gunakan sebagai kreativitas dari anak-anak kita nanti, bagaimana mereka menjadikan literasi adalah sebagai untuk bisa memunculkan ide kreatif dari masing-masing anak kita. Salah satunya itu ada siswa kita namanya Lexa, yang sudah bergabung di SMK Negeri 1 Baso melalui media center, di mana literasi digital ini sangat-sangat proaktif untuk sekarang. Mudah-mudahan untuk besok atau selanjutnya lebih proaktif lagi agar SMK Negeri 1 Baso lebih dikenal dimanapun, baik secara provinsi maupun secara nasional. Dan juga Ibu Yetri ini sebagai nahkoda di SMK Negeri 1 Baso. Mungkin sekolah ini juga, informasi ini juga sudah lebih 5 tahun ya. Dan juga mungkin Ibu Kepala Sekolah 12 tahun, udah 12 tahun. Dan juga mungkin sudah banyak prestasi-prestasi yang sudah diraih. Dan juga tadinya
Ibu Kepala Sekolah juga sudah menyampaikan bahwasanya di SMK Negeri 1 Baso itu ada media center. Jadi itu mungkin salah satu mungkin poin yang mengangkat nama SMK Negeri 1 Baso. Silakan Bu Yetri. Baik, kami di sini akan mencoba menguraikan sedikit prestasi yang ada di SMK Negeri 1 Baso. Salah satunya adalah berkat kerjasama dengan Media Center SMK Negeri 1 Baso. Yang pertama adalah juara 1 workshop video dokumenter, yaitu LKAS Regional Sumatera tahun 2019. Finalis Nasional Lomba Kreasi Audiovisual, juara 2 FL2SN Sumatera Barat, kategori dokumenter. Yang selanjutnya, juara 1 kontes guru online, teknik sepeda motor tahun 2020-2021 tingkat Sumatera Barat. Lalu untuk tahun 2023 itu juara 2 kategori guru yang diadakan oleh AAS Hayati Padang. Lalu selanjutnya juara nasional tahun 2021-2022, juara nasional Festival Perkantoran oleh siswa tahun 2022, juara 1 nasional kontes guru bahasa Jepang yang diadakan oleh Japan Foundation dan AGBJI 2022, dan terakhir 2023 kemarin itu kontes dari sepeda motor untuk siswa juara 1, dan alhamdulillah insya Allah tanggal 24 ini berangkat nasional. Waduh, banyak prestasinya. Kategori video untuk Ramadan itu SMK Negeri 1 Baso juara 1. Waduh, banyak ya. Barat. Ya, Bu Yetri, tadi juga sudah banyak ada prestasi-prestasi yang kalau disebutkan tadi itu sudah lebih daripada 5 dan 6, dan prestasinya sudah banyak. Dan juga kalau ada yang mau masuk ini, mau mendaftar ke sekolah SMK 1 Baso, apakah sudah tutup? Ini kalau istilahnya kan gini, ada PPDB online. Kemudian pendaftarannya, apakah pendaftarnya ke Padang ini, ke Bukit Tinggi, atau langsung ke Baso? Ini kan karena informasi yang kami dengar tadi banyak prestasi-prestasinya. Bagaimana kalau ada anak kemanakan yang para pendengar yang ada yang mau mengembangkan kemampuan melanjutkan pendidikan di SMK 1 Baso ini, bagaimana untuk bisa melanjutkan? Silakan Bu Yetri, bagaimana cara dan mendapatkan informasi untuk masuk ke SMK Negeri 1 Baso ini? Untuk kegiatan sekarang ini SMK SMA itu dalam penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2023-2024, khusus untuk SMK Negeri 1 Baso atau SMK pada umumnya, pendaftaran PPDB tahap 1 masih dibuka sampai tanggal 23 Juni 2023, di mana SMK Negeri 1 Baso memiliki program keahlian. Yang pertama adalah manajemen perkantoran, lalu yang kedua akuntansi keuangan, teknik otomotif, teknik komputer jaringan, tata busana, tata boga, dan teknik kelistrikan. Di mana SMK itu ada tahap pendaftaran PPDB, kita bisa melihatnya di link PPDB online Sumatera Barat. Di sana informasinya sudah lengkap. Tahap pertama tanggal 12 sampai tanggal 23 Juni 2023. Lalu yang tahap kedua mulai tanggal 26 Juni tahun 2023. Ya, terima kasih Bu Yetri. Yang disampaikan oleh Bu Yetri tadi, SMK 1 Baso itu ada otomotif, ada listrik, ada tata boga, ada akuntansi. Jadi semua bekal, semua kemampuan untuk bekal hidup nanti, untuk menempuh hidup dan kehidupan, itu akan bisa. Jadi bagi para pendengar, bagi orang tua yang mau melanjutkan, ya mungkin informasi ini juga tempat kita mau melanjutkan, mau ke SMK, mau ke SMA, mau ke madrasah. Mari kita, sebelum kita masuk, kita cari dulu, kita ketahui informasi dulu, kita pelajari. Maka sekolah harus tahu kita tujuannya. Yang sering kita dengar dari bahasa orang tua, sekolah tidak penting kalau tidak ada tujuan. Jadi memang kalau mau ke sekolah, carilah tujuannya. Kalau ingin tahu SMK 1 Baso, datangilah dulu SMK 1 Baso. Kemudian ada Leksa. Leksa ini juga seorang yang punya prestasi. Selain dari prestasi
di dunia, di sekolah akademis, dan juga ini sebagai jurnalistik, apa saja prestasi, kemudian ilmu-ilmu, kemudian yang didapat selama di SMK 1 Baso. Silakan Alexa. Terima kasih Pak Mas. Pertama-tama saya ucapkan dulu terima kasih Pak Mas dan RRI atas undangannya pada kami. Perkenalkan, saya Alexa Maharani dari kelas 10 kuliner di SMK Negeri 1 Baso. Saya juga tergabung dalam organisasi Media Center. Iya. Untuk pelajaran yang saya dapat di sini, saya belajar itu menulis berita. Sebenarnya menulis berita itu udah kita pelajari di kelas. Cuma bagi saya yang di kelas itu agak membingungkan. Tapi setelah saya masuk ke Media Center ini, ternyata menulis berita sesimpel itu. Jadi menulis berita, selain daripada sekolah, sekarang prestasi sekolahnya bagaimana? Alhamdulillah cukup memuaskan. Cukup memuaskan. Dan bagi Leksa sendiri, apa sekarang kuliner yang sudah bisa, walaupun tidak semuanya betul bisa, tapi sekarang sudah sekedar untuk dengan bapak pun dibikinnya udah bisa kan gitu kan? Apa kuliner yang bisa Leksa? Berhubung saya masih kelas 1 di SMK ini, jadi kami baru belajar dasar-dasar kuliner seperti memperkenalkan bumbu-bumbu dasar. Lalu waktu itu juga kami mencoba membuat klepon waktu itu di semester 2 ini bersamaan dengan membuat alas dari daun saat itu. Juga kami membuat alas makanan dari buah dan sayur. Dan ada juga pembelajaran tentang gizi-gizi dalam makanan yang akan kita makan, kandungan gizi yang dibutuhkan tubuh, dan vitamin-vitamin yang harus ada dalam tubuh kita. Yang mana juga Bukit Tinggi juga sekarang sedang digiatkan, sedang ada pembangunan pasar kuliner itu di stasiun yang dimotori oleh Bapak Wali Kota Bukit Tinggi, Bapak Haji Eman Sapar. Peluang ya? Ya, peluang. Jadi karena ya kuliner itu adalah suatu sekarang yang diburu, dan tamu-tamu yang datang ke Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya itu Bukit Tinggi adalah tempat wisata kuliner. Jadi karena jurusan kuliner ini adalah salah satu yang akan mengangkat ekonominya Bukit Tinggi, Agam dan sekitar. Ininya nanti juga banyak dari jebolan-jebolan SMK kita ya. Iya. Nah, gitu. Mungkin karena apa? Karena sesennya juga nanti ya bagi seorang Leksa mungkin ada yang prestasi atau yang bisa disampaikan kepada harapan kepada pendengar, kepada apa saja yang ada di seantero Nusantara ini. Silakan Leksa. Untuk adik-adik semuanya yang ingin mendaftar PPDB tahun ini, ayo bergabung ke SMK Negeri 1 Baso dan terutama pilih jurusan kuliner. Promosiin gitu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BPDB SMK 1 Baso tahun ajaran 2023 dan 2024. Saya Lindawati SPD, Ketua BPDB 2023-2024 di SMK 1 Baso. Adapun pengumuman yang penting yang patut Anda simak bagi siswa-siswa yang akan mendaftar di SMK Negeri 1 Baso. Jadwal pendaftaran tahap 1 dimulai pada tanggal 12 Juni sampai tanggal 22 Juni 2023. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut. Syarat-syarat pendaftaran yang harus anak-anak miliki, yang pertama tamatan SMP atau sederajat, yang kedua memiliki akun PBDB dari sekolah asal, yang ketiga fotokopi surat keterangan lulus, yang keempat fotokopi rapor semester 1 sampai ke-5 yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang. Yang kelima, pas foto ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar. Yang keenam, semua persyaratan yang telah di-scan dan disimpan dalam bentuk file PDF.
Yang ketujuh, syarat-syarat lainnya dapat dilihat saat pendaftaran yang Anda tuju SMK 1 Baso. Untuk alur pendaftaran peserta didik baru di SMK 1 Baso tahun ajaran 2023 dan 2024 yang pertama, minyak air licin jual tampak de orang Allah tak kadir kau badan diri jika etong buruk disabui pasangan laki dia teh kudu bare jaringan dan elo jual hari ke hari maaf nanden tangkap jika dan sabui kayo di orang bapir yang ngame bapiran perak jawannya perak batas watabah bakero galang bading yang kacau tarali gading tarali nyogading jika dan raih ke badan diri badanan sedang dilawi basah jomba gadang dan bakal cimpung kesayan bana landean badan denai sapantun japape kusui usin pabilo kasalasainya panang salasai harilah sanjau lubu adikaru urang panjalo. Ini kalau akan kita berbagi, ini silakan dulu Bapak Rivo Septian, Pimpret Media Center di SMK 1 Baso. Jadi kalau bicara masalah media, tentu akan berat. Tentu kita akan minta saja kepada Bapak Rivo ini, apa itu yang media dan kenapa ada di SMK 1 Baso dan kenapa sampai ada. Dan ini mungkin kepada Bapak Rivo yang bisa berbagi untuk kita bersama. Silakan Bapak Rivo. Sebelumnya terima kasih buat Pak Mas dan buat RRI karena telah mengundang kami SMK 1 Baso. Ini udah kali kedua ya kami hadir ke sini. Sebelumnya juga sudah hadir waktu itu bersama Pak Efri dan sekarang kita sama pimpinan kita yang baru, Ibu Yed. Alhamdulillah kita mengalami progres yang luar biasa.
Mohon izin Pak Mas, Iya. saya jadi agak sulit berbicara. Kenapa? Karena saya berbicara di depan senior-senior saya, Pak Oh Mas. iya ya. Iya. Kalau berbicara alma mater ini kedua-duanya ekip ini. Saya UMP gitu. Satu paket sebenarnya. Dan Bapak-bapak semuanya sudah S2 ini. Saya disegan ini. Tapi karena diminta untuk menyampaikan, tentu disampaikan sejauh yang kita mampu ya. Mohon izin ya Pak Ane. Iya. Iya, silakan. Iya. Jangan gitu-gitu juga. Ini sebenarnya iya. Gini Pak Mas, ini berbicara mengenai media ya. Kita berbicara mengenai media. Literasi secara spesifiknya, kita bicara literasi. Sebenarnya kalau kita tarik lebih jauh, ini adalah bentuk representasi dari kehidupan kita sebagai umat muslim gitu. Khusus umat muslim. Kenapa? Karena literasi ini ternyata ilmu yang pertama kali diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah. Iqra. Iya. Itu ilmu yang pertama gitu. Jadi Rasulullah tidak diajarkan sholat, puasa dan sebagainya, tapi diajarkan pertama adalah Iqra, membaca. Artinya literasi dalam Islam itu mendapatkan porsi yang sangat tinggi. Terbukti ulama-ulama besar kita bisa menghasilkan karya-karya hebat lewat literasi. Dengan kata lain bisa kita bilang literasi itu sangat penting. Dan sangat penting. Ya. Dan bentuk literasi pertama yang dihadirkan oleh Allah adalah Al-Quran. Dan wartawannya yang pertama itu malaikat Jibril, Pak An. Malaikat Jibril mengumpulkan informasi dari Allah, diolah informasinya, kemudian disampaikan dalam bentuk Al-Quran kepada Rasulullah. Jadi wartawan pertama itu sebenarnya adalah malaikat Jibril gitu. Jadi masuk sekarang iman dan takwa. Begitu, luar biasa. Itulah alasannya kenapa kita butuh yang namanya jurnalistik di sekolah gitu. Penguatan jurnalistik itu perlu. Kenapa? Sekarang dengan kita sebut dengan apa ya? Demam medsos. Demam medsos ini luar biasa. Seluruh siswa, jangankan siswa, kita baca ke level pendidikan yang paling rendah, itu anak SD sekalipun udah mengakses medsos itu Pak Mas. Udah punya akun Instagram. Bahkan saya beberapa kali permintaan pertemanan di Instagram itu anak-anak SD itu Pak. Artinya apa? Medsos itu luar biasa. Kita butuh filter di sana. Bagaimana cara kita membeli filter? Itu salah satunya kalau di Sengkabaso kita sebut dengan media center. Pusat dari segala media. Kita sudah memberikan konvergensi di sana. Kita punya website di sana. Turunan dari website, kita punya kanal YouTube. Dan kita juga punya sosmed Instagram. Jadi ketika siswa kita nanti merangkum informasi ini kemudian kita lepas, itu sudah di beberapa saluran. Sudah seperti Minang 1 dia Pak Mas. Iya, ada di websitenya, ada di medsosnya, dan ada di kanal YouTube-nya. Nanti gambar Pak Mas keluar juga di kanal Jadi YouTube. mungkin juga Pak Ripu dan juga ini untuk memfilter, jangan-jangan ini karena medsos, karena dunia digital ini nanti melanggar undang-undang itu ya. Jadi itulah mungkin media ini salah satu untuk memfilter ya. Iya. Itu sangat rentan sekali Pak Mas. Karena seperti orang bilang jempol ini dia nggak punya otak ya. Kita kalau nggak hati-hati, kita nggak bisa ngerem, salah-salah berkomentar, ujung-ujungnya kita masuk ke penjara loh Pak Mas. Sekarang kita ngobrol di sini, kalau kita salah-salah ngomong, salah-salah tulis, kita besok kita nggak bisa lagi Pak Mas. Iya kan? Karena mulutmu, jarimu juga akan bisa mengurung kamu. Kan gitu. Iya, selain makan tentunya ya. Jadi begini Pak Mas, kita di media center itu targetnya secara kalau kita bisa kerucutkan itu dalam bentuk 3 kata gitu. Collect, write, and report. Jadi siswa itu tahu bagaimana mengumpulkan informasi, tahu bagaimana menuliskan informasi, dan tahu bagaimana melaporkan informasi. Jadi perlu kami sampaikan juga Pak Mas, itu di belakang kita, ananda kita itu kameramennya. Iya. Ada si Amar, kita sapa Amar ya. Amar itu kameramennya. Ada bawa juga tim, bawa tim. Harusnya ada Frans satu lagi yang minggu kemarin hadir di sini. Frans minta izin katanya demam gitu. Jadi minta izin Pak, oke sip. Nah dan tadi ada Lexa. Lexa itu reporter kita. Jadi syukurnya kita sekarang adalah kebanggaan kita. Lexa udah bisa nulis berita dan itu rasanya bangga sekali loh Pak Mas. Ada kegiatan di sekolah, Lexa silakan tulis berita. Oke. Nanti kami sama Pak An tinggal menyaring aja. Sudah bagus ya tinggal tayang gitu. Udah nggak repot-repot gitu. Nanti si Amar sama si Fran yang merekod gambarnya. Jadi udah komplek itu. Oh iya Pak Dipo, ini
ikut ruang literasi ini cuma dengar suara Bang Romi yang dengar, tapi dengan adanya SMK 1 Baso sekarang udah bawa kamera dan juga udah ada channel YouTube dan juga ada artis dan juga ini ada peningkatan ini Bang Romi. Jadi selain suara kita juga akan muncul redaktur di media center. Bagaimana pula ini? Waduh, ceritanya? sudah naik pangkat. Iya. Redaktur Pak Mas. Iya, itu. Ya, terima kasih Pak Mas dan selamat malam para pendengar RRI. Pak Mas, kebetulan dunia tulis menulis, baca membaca itu kan sudah dunia kita juga. Iya. Cuma bedanya sekarang seperti Pak Mas dengan seperti Pak Ripo tadi, kalau dulu kita korannya mainnya ketik manual. Penghapusnya dengan tip kertas itu. Sekarang sudah online, jadi karena kita faktor umur atau usia ya mata itu sudah ragu dia menerima, jari itu sudah kaku. Kemudian hubungan dengan literasi, karena kebetulan kami dengan Pak Ripo sama-sama apa itu istilahnya, hobi ke sana ya Pak Ripo. Satu frekuensi. Kebetulan disupport oleh kepala sekolah, maka kami kami dirikan media center dan insya Allah banyak manfaatnya dan siswa-siswa pun sudah banyak yang mengalami, termasuk dulu pernah kami dibawa oleh siswa dibawa Pak Ripo untuk meliput tentang prasasti yang mahit ya Pak Ripo, bahkan dapat penghargaan dari Dinas Sejarah dan Kepurbakalaan dan sempat ke Jakarta. Dan banyak lagi prestasi-prestasi dan semuanya itu berkat pengalaman dan kebahagiaan kita itu ternyata ada di sana Pak Mas. Hobi, bakat yang kita miliki tersalurkan, bisa dilaksanakan, diamanahi oleh anak didik kita, ya di sana kepuasan. Yang mana ya kepuasan itu rasa-rasanya tak bisa diukur dengan uang. Iya. Jadi kalau kaitannya dengan media center, ya sesuai dengan kata Pak Rifo tadi, kalau dulu media center itu arahnya kan ke baca, tulis. Karena fenomena alam yang berkembang, ternyata media center itu sekarang sudah berubah kepada yang disilahkan dengan literasi digital. Artinya dengan literasi digital, dengan membaca itu ternyata dunia yang seluas ini bisa dalam genggaman asal kita rajin membaca. Melalui apa? Ya tentu saja dengan melalui HP. Tentu kita di sekolah juga tetap tak lepas dari konsekuensinya. Itu dengan rambu-rambu bagaimana supaya anak-anak kita itu terarah dalam memperoleh ilmu. Dan SMK Baso bukan saja lagi untuk memperoleh ilmu, juga menjadi sumber ilmu. Ya. Begitulah kira-kira Pak Mas. Dan juga mungkin ya Pak An. Jadi dengan adanya media center, kemudian dengan adanya dan juga ini apa sebagai seorang staf pengajar, sebagai orang tua dan juga sebagai redaktur di media center. Jadi kalau kita lihat apa kata orang sekarang kan hambatan dan tantangan tentang media ini untuk generasi muda. Saya kira hambatan dan tantangan, ya kalau kita bilang berat ya berat. Artinya perkembangan teknologi penuh dengan segala macam bentuk konsekuensinya. Artinya kan begitu. Jadi kalau kita tidak pandai-pandai mencermati informasi, ya disitulah peranan guru Pak Mas. Ya. Itu tantangannya. Kemudian dalam hal, ya kebetulan saya hobi jadi guru. Sampai sekarang tetap konsisten jadi guru. Kebahagiaan dari seorang guru adalah ketika melihat anak didiknya sukses. Dan bahkan kemarin itu ada yang murid yang ternyata sudah istilahnya duduk sama rendah tegak sama apa namanya orang Minang bilang duduk sama rendah tegak sama tinggi lah sama-sama jadi guru. Nah, kebahagiaan kita di sana Pak Mas. Jadi harapannya mudah-mudahan dengan adanya media center ini akan menjadikan media center SMK Baso sebagai pusat
perkembangan ilmu dan teknologi, dan bisa juga kepada para pendengar mengikuti channel SMK Baso Official, dan kemudian YouTube-nya sudah ada, segala macam kita sudah aktif di media sosial. Harapannya ke depan supaya SMK Baso tetap berjaya dan media center tetap mendapat tempat di hati, dan SMK Baso semakin mendapat tempat juga di hati masyarakat. Iya, jadi Pak Azhar Said seorang guru, yang mana guru adalah seorang pendidik, yang mana kita ketahui seorang guru sumbernya ilmu bukanlah guru. Guru adalah penghubung antara buku dengan siswa. Iya, betul. Sumbernya ilmu adalah buku dan guru adalah sesuatu. Tapi ada pantunnya Pak Am. Kalau buat kepada baru, babelok jangan kakurangi. Itu pantun zaman. Kasih teba. Ialah guru asal guru tiap bulan terima gaji bisa kredit Avanza. Alfanza. Kalau zaman dulu, kalau zaman saya dulu bisa kredit carry. Nah, apalagi mungkin karena kami juga berlatar belakang guru, ditanya, oh di mana kuliah IKIP? Oh IKIP. Ditanya lagi apa guru? Oh guru. Tapi kalau sekarang guru, guru sertifikasi. Jadi Pak An ini orang-orang yang sekarang terpandang seorang pendidik, yang dulu dikatakan guru pahlawan tanpa tanda jasa, sekarang yang banyak jasa ini guru ini sekarang. Jadi ya, dan mudah-mudahan kami doakan ini adalah yang bisa mencetak anak-anak bangsa itu melalui guru. Karena gurulah kita berada di sini. Karena apalagi ini terima kasih kepada ini salah seorang mungkin guru SD. Kami bisa menulis dan membaca mungkin guru SD. Guru SD lah kami tahu apa yang A, apa yang B, dan itu yang kita harap. Dan juga salah seorang guru yang ini mudah-mudahan kita doakan guru itu akan memberikan ilmu yang betul Pak Mas. Tanpa guru SD kita sampai sekarang tidak tahu berapa itu 1 tambah 1. 1 kali 10. Jadi kita sama. SD kuncinya. Guru itu adalah sama. Baik dia itu guru TK, SD, SMP, SMA, itu adalah orang yang mendidik kita setelah orang tua kita. Jadi seluruh pendengar, mari kita jadikan, kita hargai orang-orang yang telah membuat kita menjadi sukses. Karena beliaulah kita sukses dan berada di sini. Dan juga mungkin waktu kita sampai jam berapa, Bang Remi? Habis. Jadi silakan mungkin ada Pak Rivo untuk di akhir ini closing statement-nya, kemudian harapannya mungkin sekitar berapa 1 menit, dan juga nanti Bapak Azhar Said. Silakan. Oke, terima kasih Pak Mas. Sebenarnya betul apa yang Pak Mas sampaikan tadi. Kalau kita berbicara mengenai literasi, waktu 1 jam itu sangatlah singkat sekali gitu. Bisa sampai subuh kita berbicara mengenai ini. Namun ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi di sini. Yang pertama, bahwasanya jurnalistik sekarang itu sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, dan teknologi itu selalu update. Artinya, ketika kita belajar mengenai jurnalistik, kita juga harus wajib belajar mengenai teknologi. Pak Mas dulu pernah pakai Friendster nggak? Ya sedikit. Sedikit ya. Kami dulu mulai dari Friendster kan. Ada Friendster, kemudian lahir Facebook. Setelah Facebook muncul Instagram. Dan sekarang udah macam-macam. Muncul TikTok. Artinya apa? Perkembangan teknologi itu akan selalu mengiringi kehidupan kita. Dan setiap apa yang kita pelajari sangat dipengaruhi oleh teknologi. Ini seperti pisau bermata dua. Jadi penting bagi kita bersama-sama di sini menekankan kepada generasi muda, wabil khusus kepada anak didik kita, bahaya dan pentingnya penggunaan media ini. Jadi dia juga tahu apa manfaatnya, namun juga tahu apa bahayanya nanti. Jangan menyebarkan apa yang dinamakan dengan berita hoax gitu. Kita perlu yang dinamakan dengan uji klarifikasi dulu. Makanya kalau di dalam istilah jurnalistik ada istilahnya media yang terverifikasi administratif oleh Dewan Pers. Sesuatu itu jangan cepat kita pelajari lalu ketahui, itulah sebabnya pelajari. Tabayun. Baru sampaikan. Jangan begitu. Semua yang teringat seperti takana langsung sampaikan. Jadi itu salah satu media adalah suatu alat, dan jangan cepat untuk mengekspos semua informasi itu, dan lihatlah dulu betul salahnya. Dan silakan juga Pak Azhar Said, mungkin ada ini harapan dan juga ya, harapan saya sebagai guru ya kepada anak didik dan anak kami, memang mau tak mau membaca adalah sumber dari segalanya. Dengan membaca
dunia bisa jadi di genggaman kita. Dengan membaca kita bisa masuk surga, dengan membaca juga bisa masuk neraka. Artinya pandai-pandailah dalam membaca. Mudah-mudahan nilai-nilai positifnya kita ambil, yang negatifnya kita buang, dan semoga bermanfaat. Barangkali itu saya, Pak Mas. Iya, jadi mari kita giatkan budaya gimana membaca. Membaca itu bisa tulisan, bisa bahasa tubuh, bisa membaca alam. Jadi membaca itu semua bisa. Gerak tubuh bisa dibaca, dari mata juga bisa. Mata itu bisa dibaca. Termasuk alam takambang jadi guru, Pak. Ya, silakan mungkin Bang Romi, kami kembalikan kepada Bang Romi ini. Terima kasih kepada Bang Romi sudah memandu kami dalam kegiatan Bank Literasi ini. Silakan Bang Romi. SMK bisa. Terima kasih, sampai jumpa satu minggu dari sekarang, masih bersama Pak Mas dan bersama narasumber kita yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.